Hai, selamat datang di Indra Taruna Channel, channel pendidikan yang dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi media pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang kebutuhan dalam ekonomi bisnis. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian kebutuhan, yang kedua, jenis-jenis kebutuhan, yang ketiga, alat pemuas kebutuhan, dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian kebutuhan. Kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk tercapainya yang namanya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun berupa jasa. Jenis-jenis kebutuhan manusia dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktu keperluan. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. 4, kebutuhan menurut subjek. Dan yang kelima, kebutuhan menurut sosial budaya. Berikut penjelasannya masing-masing. Pertama, kebutuhan menurut intensitasnya terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh dipenuhi setelah kebutuhan primernya sudah dipenuhi. Contohnya, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang tentunya berpenghasilan tinggi. Contohnya, berlian, kapal pesiar, dan rumah mewah. Kedua, kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan sekarang, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, saat seseorang sedang sakit, tentu membutuhkan obat. Atau ketika sedang haus, tentu harus segera diberikan minum. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada keberlangsungan hidup seseorang. Contohnya, asuransi dan investasi. Yang ketiga, kebutuhan tidak terduga, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami kecelakaan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu merupakan sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya, menuntut ilmu sepanjang waktu. Yang ketiga, pengelompokan kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berkaitan dengan raga atau tubuh. Contohnya olahraga, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Contohnya ibadah, hiburan, dan kegiatan seni. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu yang sifatnya relatif untuk memenuhi kepuasan pribadi. Contohnya, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan kolektif, yaitu suatu kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak, misalnya pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit, dan rumah ibadah. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan berdasarkan sosial budaya.
Kebutuhan menurut sosiobudaya ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan yang muncul karena kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga ia harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya agar dipandang layak. Contohnya, sumbangan sosial, bantuan kemanusiaan. Yang kedua, kebutuhan psikologis, yang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau batin. Contohnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan dicintai, dan kebutuhan akan kebebasan. Berikutnya, alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang sifatnya mampu memenuhi kebutuhan manusia. Alat ini dapat berupa barang dan dapat pula berupa jasa. Barang adalah produk yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan karakteristik tertentu seperti bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri barang antara lain berwujud, dapat disimpan, melalui proses produksi, dapat distandarkan, mutu barang objektif, dan kebanyakan diproduksi dengan menggunakan mesin. Jasa adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berupa kegiatan dari perusahaan. Layanan tersebut disampaikan dalam waktu tertentu dan tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya jasa transportasi dan jasa pengantaran barang. Adapun ciri-ciri jasa yaitu tidak berwujud, tidak dapat disimpan, tidak dapat diproduksi, sulit distandarkan, kemudian mutu jasa subjektif, dan kebanyakan diproduksi dengan manusia. Selanjutnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, peradaban. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Yang keempat, adat istiadat. Pertama, faktor kondisi alam. Manusia akan berupaya memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh kondisi alam di mana ia tinggal. Contohnya, kebutuhan pakaian bagi orang yang tinggal di dataran tinggi dengan orang yang tinggal di pesisir pantai tentu berbeda. Yang kedua, peradaban. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, maka kualitas kebutuhan manusia itu akan semakin meningkat pula. Karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi pula. Yang ketiga, faktor kepercayaan atau agama yang dianut. Setiap agama memerlukan alat pemenuhan kebutuhan sebagai sarana kelancaran dalam beribadah yang masing-masing memiliki perbedaan. Contohnya, umat Islam tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung babi karena haram hukumnya. Sedangkan bagi umat Hindu dilarang untuk mengkonsumsi semua jenis makanan yang mengandung sapi. Jadi dari peristiwa ini dapat dilihat sisi perbedaan kebutuhan satu sama lainnya, setiap agama berbeda. Yang keempat, faktor adat istiadat yang muncul dari tradisi turun-temurun dan berlaku di masyarakat sangat mempengaruhi kebutuhan bagi seseorang. Contohnya, upacara perkawinan antara satu suku dengan suku lain tentu berbeda. Nah, teman-teman, itulah beberapa informasi yang sempat saya share pada kesempatan kali ini terkait materi pembelajaran kebutuhan dalam ekonomi bisnis. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bye-bye.